Kak, mau nanya, Kakak tahu di mana bimbel SKB pemeriksa ahli pertama BPK? Hmm, anyway, beberapa hari yang lalu aku dapet japrian pertanyaan kayak gini. Dan ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya aku menemukan pertanyaan semacam ini. Udah beberapa kali aku nemuin, jadi aku tergelitik untuk bahas di sini. Sebelum menjawab pertanyaan ini, aku mau kasih lihat ke teman-teman pengumuman penerimaan CPNS BPK dari tahun 2017. Kita lihat dulu dari tahun 2017. Ini tahun 2017. Kita lihat bagian SKB-nya ada apa aja sih? SKB tahun 2017. Yang pertama ada psikiatri dan yang kedua ada tes psikologi lanjutan. Oke, lanjut ke 2018. Ada apa aja di tahun 2018 SKB-nya? Di sini ada yang pertama psikiatri, yang kedua tes psikologi lanjutan. Jadi masih sama ya 2017 dan 2018. Kita lihat lagi lanjut ke 2019. Ada apa aja sih? SKB tahun 2019. Ada yang pertama psikiatri dan yang kedua tes psikologi lanjutan. Jadi masih sama ya. 2017, 18, 19 ada psikiatri dan tes psikologi lanjutan. Kemudian di tahun 2021 ada apa aja sih? SKB-nya. Kita lihat di sini disebutkan dari awal di pengumumannya. Yang pertama ada tes psikologi klasikal, kedua ada wawancara psikologi dan LGD, yang ketiga psikiatri klasikal, dan yang keempat uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi. Apakah ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya? Sebenarnya ini sama aja ya, yang nomor 1 sampai 3 ini sebenarnya sama ya, pada intinya ini adalah tes psikologi lanjutan dan psikiatri. Cuman di sini lebih di breakdown aja, tapi di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya juga sama sih, ada LGD, ada wawancara psikologi gitu. Cuman kalau di tahun-tahun sebelumnya disebutkan di pengumumannya itu hanya tes psikologi lanjutan, tanpa di breakdown psikologi lanjutan tuh ada apa aja sih, dan juga psikiatri. Kalau di sini selain psikiatri, si psikologi lanjutannya ini sudah di breakdown, yaitu ada tes psikologi klasikal, wawancara psikologi, dan LGD. Sesuatu yang baru di tahun 2021 ini ada uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi. Ini emang baru di tahun 2021 dan belum ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tadi pengumuman rekrutmen atau penerimaan CPNS BPKRI dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, sekarang kita lihat gimana untuk SKB tahun 2024. Kita lihat bagian SKB-nya. Aku rasa teman-teman yang lolos ke SKB pastinya udah baca ini ya seharusnya. Jadi di SKB 2024 ini terbagi atas 2 tahap, yaitu yang pertama SKB dengan CAT dan yang kedua adalah SKB tambahan yang terdiri dari tes psikologi, psikiatri, dan wawancara pengguna atau user interview. Oke, dari yang tadi sudah kita bahas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 ini, artinya apa sih? Artinya, yang pertama, SKB CAT untuk CPNS BPKRI Jabatan Fungsional Pemeriksa baru ada pertama kali di tahun ini, yaitu tahun 2024. Sebenarnya ini untuk jabatan apapun juga baru tahun ini ya, cuman di postingan ini aku akan spesifik membahas untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagai jabatan yang paling banyak dibuka di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Dan tadi penanyanya juga soalnya JFP ya, jadi aku bakal lebih bahas ke JFP-nya. Jadi yang pertama, belum pernah ada di periode-periode sebelumnya si SKB CAT JF pemeriksa ini. Kemudian yang kedua, kisi-kisi SKB CAT untuk jabatan fungsional pemeriksa itu baru rilis tanggal 4 November 2024 dari Menpan RB. Suratnya baru rilis di tanggal ini. Sementara itu, untuk pengumuman yang diterbitkan oleh BPK sendiri mengenai kisi-kisi SKB baru rilis pada tanggal 19 November 2024 melalui pengumuman
Nomor 12 garis miring S titik peng garis miring X garis miring 11 garis miring 2024 tentang hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD dan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB calon pegawai negeri sipil pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2024. Kita lihat ya, ini tanggalnya. Di sini baru ditandatangani pada tanggal 18 November 2024 dan ini dirilis bisa dilihat oleh publik itu tanggal 19 November 2024. Kisi-kisi ini ya. Kemudian poin keempat yang teman-teman perlu ketahui, berbeda dengan jabatan fungsional lainnya seperti misalnya Pranata Humas, Pranata Komputer, analis kepegawaian yang ada di berbagai instansi, jabatan fungsional pemeriksa ini eksklusif hanya rekrutmennya ada di BPK aja. Dan instansi pembina dari jabatan fungsional pemeriksa ini pun adalah BPK itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang bukan pemeriksa BPK, tapi membuka bimbel untuk SKB BPK, patut dipertanyakan kredibilitasnya sih. Kalau aku sih nggak akan percaya dengan kualitas soalnya atau ajarannya gitu. Jangankan yang non PNS yang bikin bimbel, kalaupun dia PNS tapi bukan PNS BPK, itu pun kalau aku sih bakal skeptis ya dengan kualitas ajarannya atau soal-soalnya gitu, soal latihannya. Sementara untuk pemeriksa BPK sendiri, aku rasa mereka nggak seluang itu untuk membuat bimbel. Atau kalaupun misalnya masih ada waktu luang, aku rasa mereka nggak akan mengambil risiko dengan membuka bimbel untuk SKB BPK. Jadi balik lagi nih ke pertanyaan awal, di mana bimbel SKB pemeriksa ahli pertama BPK? Mengingat ini baru pertama kali mau ada SKB CAT untuk pemeriksa BPK, dan tanggal rilisnya kisi-kisi, aku nggak yakin sih kalau ada bimbel untuk CAT SKB pemeriksa ahli pertama BPK. Kalaupun nih ya ada gitu, dengan karakter jabatannya patut banget dipertanyakan kredibilitasnya. Jadi daripada keluar uang untuk sesuatu yang kemungkinan nggak worth it, mendingan teman-teman baca baik-baik kisi-kisinya, lalu cari dan pelajari materinya secara mandiri. Anyway, kisi-kisinya banyak banget, jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, manfaatin waktu yang ada sebaik-baiknya untuk mempelajari kisi-kisi yang banyak. Aku pribadi pun baca kisi-kisinya kayak, wow ini banyak banget gitu. Kalau misalnya aku yang mau ujian nih ya dengan kisi-kisi sebanyak itu, aku pun bingung gitu gimana manage waktunya karena itu bener-bener banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya temen yang daftar CPNS juga tahun ini tapi daftarnya instansi lain dan jabatan fungsional lain, terus mereka pada bimbel gitu misalnya, teman-teman gak usah khawatir, gak usah panik, kok teman-teman aku pada bimbel, aku gak bimbel ya gitu. Gak usah panik kalau untuk pemeriksa CPNS BPK, justru kayaknya teman-teman berada di jalan yang benar nih kalau misalnya gak bimbel. Tapi berhubung emang kisi-kisinya banyak banget, dan ini apa ya, kalau teman-teman ngerasa SKB CAT BPK itu easy, itu kayaknya justru malah teman-teman tidak berada di jalan yang benar ya. Karena bagi orang yang paham gitu, lihat kisi-kisi yang sebanyak itu dengan isinya kayak gitu, ini berat sih. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, kalau teman-teman emang pingin banget nih masuk BPK, kalau ada waktu luang, pakailah buat belajar. Jangan sia-siain waktu deh pokoknya. Belajar mandiri, maksudnya nggak pakai bimbel-bimbelan gitu ya. Kalau ada waktu luang gitu, udah belajar aja karena itu beneran banyak. Kalau misalnya teman-teman ngerasa gampang malah aneh gitu. So, semangat belajar, semangat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar SKB CAT BPK. Semoga sukses buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.